bahwa nantinya mah agama itu kemana porsinya ini? Apakah kepada ritual sungsab itu, apa gadeg-gedeg agama itu, atau bermasyarakat? Saya yakin bahwa agama Islam adalah untuk membangun keharmonisan masyarakat. Paham Pak? Persahabatan, gotong royong, kerjasama, keharmonisan, ya, kerukunan hidup bermasyarakat, kebahagiaan, kebersihan, saling menghormati, kan seperti itu. Nah, itulah makanya dalam sholat ini perlu kita telaah bersama, tujuannya untuk membangun kebersamaan, untuk keharmonisan, kerukunan masyarakat semuanya. Nah, untuk membangun keharmonisan masyarakat ini, nanti itu pembelajarannya dari sholat. Satu, saya ingin pesan, untuk membangun masyarakat supaya harmonis, supaya rukun, ini satu, diperlukan ya adanya dukungan. Bagaimanapun kalau ingin harmonis, kita harus melihat setiap ada inisiatif, keinginan anak-anak muda, kan begitu, gagasan-gagasan yang baik, segera kita memberikan dukungan. Kalau dengan materi silahkan syukur, kalau tidak ya dengan tenaga, kalau tidak ya dengan pikiran, kalau tidak ya dengan mulut, kalau tidak ya dengan sikap yang positif. Jangan sampai pengalaman saya sendiri dalam bermasyarakat ternyata, bapak-bapak ibu sekalian, dan ternyata ini banyak sekali anak muda muncul inisiatif, gagasan, orang tuanya malah mengguntingnya. Ini penyakitnya ya, tolong. Ini anak muda milenial ini punya pikiran yang berbeda dengan kita. Ya, ini ada anak muda yang pintar ngaji, ya kan gitu. Imam sholat, boro-boro mendukung, lah kata Fatihah masih pelok sih. Ada mubalik yang muncul baik, lah perlu modalek sih. Malah kadang-kadang udah musola penuh, perlu pelebaran, umpamanya ya Pak Kuwu, pelebaran, ya mintalah 5 meter ke kanan meter ke kiri untuk nambah lokal. Ini boro-boro yang punya tanah mempesannya buat wakaf, boro-boro malah mintanya semeternya meter 10 juta semeter. Punten, ini bukan sini aja, di mana-mana yang terjadi adalah seperti itu, menumpas putik bunga yang boleh muncul boro-boro disiram tapi digunting. Saya juga termasuk salah satu korban daripada sikap masyarakat yang tidak mendukung semacam ini. Betul nggak? Ini kita perhatikan. Apa itu? Nggih. Iya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ini kita punya anak bercita-cita pengen jadi dokter. Nggih, mangga. Pengen jadi dokter. Mangga linggih mangga. Ya bagaimanapun, punten, saya mau nanya nih, istri kita, rabine sampean, ikhlas enggak dikobok-kobok sama dokter lelaki? Bagian. Para kiainya bilang ya itu kan darurat. Oke, saya sepakat ada hukum darurat. Tapi izinkan saya bertanya, sampai kapan daruratnya? Nah,
Nah, apakah ada inisiatif dari umat Islam untuk mendorong anak-anak perempuan masuk ke dokteran, ambil spesialis kandungan? Sudah ada belum? Di mana adanya? Ini kan ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada apa lagi? Al-Irsyad, ada lagi. Banyak lah. Nah, kenapa tidak bikin program bidang pendidikan, ya kan gitu, supaya darurat ini diatasi. Jangan kepenak karena mumpung boleh makan daging babi di hutan, enggak ada daging kambingnya, diterusin makan babinya, ya nggak boleh dong. Sementara boleh nyambung hidup, tapi kita harus berusaha mencari makanan yang halal, itu seperti itu. Nah, kalau ada muncul begitu, ya jangan dibiarkan. Yang bapaknya tukang macul, anaknya jenius, dibiarkan. Terlalu banyak bakat-bakat terpendam karena masyarakat tidak punya sikap mendukung hal-hal yang positif. Paham? Nah, itu dibina di dalam, makanya supaya saling kenal, saling tahu, makanya sehari 5 kali bertemu. Nah, kalau orang rajin bertemu masyarakat tiap hari, siapa yang sakit tahu, betul nggak? Siapa yang pergi tahu, siapa yang datang tahu, siapa yang mati tahu. Ini ada orang Islam tangganya mati nggak tahu. Ah, habis mati. Kapan? Seminggu. Kita beli baru. Yang sini blok berjamaah bareng. Karena kamu nggak pernah bertemu dengan masyarakat. Itu yang persoalannya. Nah, yang kedua adalah atensi. Atensi itu keharmonisan dalam bermasyarakat sama dengan keharmonisan kita berumah tangga. Jangan dikira atensi itu tidak penting. Al-ihtimam bahasa Arabnya itu penting sekali. Sok nanya sama orang perempuan, dia sudah belajar masak, masaknya enak, sedap masakannya. Suaminya habis makan leg, terus pergi tanpa sekalimat pun memberikan sanjungan. Saya nanya, mengkal beli bu? Masya Allah, saya bersusah payah, tidak ada perhatian sama sekali. Bayangkan, betul nggak? Ini perlu, makanya di dalam sholat itu kita bukan hanya bagaimana menghadap Allah, kita juga melihat teman kita sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau kita kemunduran, kita maju. Kalau teman kita mundur, kita anjurkan maju, kan begitu. Ada ruangan kosong, kita panggil kan. Setiap hari kita memberikan perhatian dan kepedulian kepada sesama. Setiap hari. Saya aneh, kok sholat untuk membangun persatuan, kok malah jadi menimbulkan perpecahan. Dari mana asalnya saya nggak tahu. Iya kan? Coba musola sholat, baris pertama kosong, ini kosong, ruang-ruang kosong. Kita selalu supaya diisi penuh, betul nggak? Dalam sholat, dalam kehidupan bermasyarakat, kita ini lagi membutuhkan tenaga ahli di bidang rekayasa genetika. Ya, butuh teknologi biologi, perlu pengembangan pertanian, tidak ada ahlinya. Kita terpaksa manggil orang Jerman, betul nggak? Anak-anak kita hanya sekolah ekonomi semua. Iya. Kenapa? Kekosongan. Mungkin desa kekosongan kurang lebih, ada lebih. Iya, susah nyarinya ini. Lah kenapa kita punya posisi kosong dibiarkan? Sholat tiap hari tidak boleh ada ruang yang kosong. Nah, itulah makanya perhatian. Kalau orang tiap hari sholat, teman yang datang kan kita nanya, mana dulek ah?
melarasi dunang dulak dia. Bakas sugi Abdullah. Didulak kata-kata kalau sakit. Ada penasaran, ada perhatian. Oh lagi sakit ini lagi. Ini keharmonisan rumah tangga ini harus kita bangun. Dengan sendirinya kalau kita bangun curamor hilang, begal hilang, percaya enggak? Nah, iya dong. Itu mah hanya salah satu penanganan, ditangkap, dihukum, tapi bagaimanapun juga akan kembali menjadi jahat lagi kalau di masyarakat tidak memberikan perhatian yang sebenarnya. Betul enggak? Yang kaya pun di sini wong sing ngerasa sugih. Serok ngacung, siapa sing sugih kene iki? Encang serok ngacung nanti di akhirat ketika ditanya oleh Allah, wahai orang Wiyong yang kaya, kamu punya sawah 15 hektar. Kenapa ada orang sampai mati tidak makan? Kenapa tidak kasih kamu makan? Lalu mengatakan, ya Allah saya tidak tahu, tidak ada alasan tidak tahu, tertampak sirah. Paham? Nggak ada alasan. Jadi artinya orang kaya ini harta bukan buat kamu semua, tapi ini sebagian buat kamu, sebagian untuk orang yang sengsara. Krungu? Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam hartamu itu ada titipan Allah untuk orang yang miskin. Makanya ke depan wahai orang-orang yang miskin, silakan tagihlah hakmu pada orang kaya. Jangan seperti orang datang mengemis minta zakat tapi datang seperti orang menagih, mana hak saya, gitu dong. Ayo dong, iya 10%. Nah itulah persoalannya. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili, hak namanya. Kalau hak itu kita datang menghantarkan kurunnya orang miskin. Jangan orang miskinnya dipanggil suruh ngantri injek-injekan pada mati. Jangan menunjukkan kamu hebat. Zakat bukan kebaikanmu, itu adalah kewajibanmu. Itu. Iya, aja tersinggung ya Bang Sugi. Iya. Jadi tidak ada alasan tidak tahu. Jadi kita harus memonitor orang yang kaya, harus memonitor masyarakat sekitarnya. Jangan biarkan ada orang kelaparan. Itu semuanya. Nah, kemudian yang ketiga, ini adanya satu penghargaan di dalam masyarakat. Kita harus saling menghargai. Yuk di dalam sholat. Kiai berkunjung ke rumah kiai, oke? Datanglah waktu zuhur lalu sholat berjamaah. Coba saling menghargai, ini penting sekali. Tuntunan dalam sholat luar biasa. Kata tuan rumahnya kepada tamunya nih, mangga sampeyan sing imame, Bapak silakan Pak imame. Enggak bisa, saya kan tamu, yang berhak menjadi imam adalah tuan rumah. Surung maning. Tetapi umurnya kan tua sampean. Bayangkan, sampai umur diperhatikan. Tapi umur kan Bapak lebih 3 tahun lebih tua dari saya. Bapak yang berhak jadi imam. Oh tidak, biar tua lebih saya tapi ngajinya pinter kamu. Surung maning, ya kan. Tetapi kan Bapak kan lebih soleh dari saya, surung maning. Akhirnya beli sembahyang gitu. Bayangkan, artinya kita harus menghargai orang dalam segala hal. Apapun kelebihan orang, cobalah kita hormati. Hidup ini indah. Percaya enggak? Ini dalam sholat diterangkan seperti itu. Kok kenapa yang terjadi orang lagi khotbah ditarik turunnya tidak sah khotbahnya karena baca Quran yang tidak fasih. Ini kurang ajar banget orang. Karena merasa dirinya paling pinter. Ya Allah ya Rabbi, jangan terjadi seperti itu. Paham? Saling menghormati.
Nah, disinilah persoalannya. Ini tidak bisa selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Ada orang yang dirinya terlalu banyak virus ini, tidak mau menghormati kelebihan orang lain. Ada orang yang usahanya sedikit maju saja merempeng, sampai tetangganya beli mobil Avanza. Apa komentarnya? Lah paling gak kredit sih. Bukannya kita apresiasi, Allah, orang tuh prihatin bertahun-tahun dengan kesabarannya sampai akhirnya bisa mobil Avanza. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya barangkali perlukan bisa nyewa kan. Enak kan? Jadi ketika Anda melihat orang sengsara, Anda tetap bahagia, Anda bukan manusia namanya. Iya, iya dong. Dihargai, alhamdulillah kan gitu. Nah, saya sendiri juga sering apresiasi ada orang yang hebat. Ada anak muda yang ngajinya enak, ceramahnya enak, saya sanjung. Umur masih 25 tahun, bocah aduh pinter bukan main. Apa katanya? Dah, bro modal. Cih, kenapa? Nah, Pak Kowo muter-muter tiap hari menghadiri acara Isra Mi'raj, sunatan, kawinan, segala macam ya. Organ tunggal teka, pengajian teka, wayang teka. Boro-boro apa sih bahwa masyarakat diopeni ya, dimumpuni oleh Pak Kowo sebegitu hebatnya, masih ada yang tidak menghargainya dari sudut pandang dia. Ya nggak mungkin dong Kowo pilih kasih semuanya rakyatnya kok, betul nggak? Yang nanggap organ tunggal datang nggak Pak Kowo? Ya datang dong. Yang nanggap wayang ya datang. Pengajian datang, nggak bisa. Pengajian datang itu nggak bisa, ya nggak bisa. Nanti semuanya kok. Pak Kowo yang begitu kerja siang malam, masyarakatnya nggak apresiasi. Karena tidak ada apresiasi, akhirnya semangat kerjaan juga menurun akhirnya. Ya, kira kolong ngurus wong wiyong, Alexan. Ya kan? Nah seperti itu. Nah ini pelajaran-pelajaran yang ada pada sholat itu, kemudian juga suasana kegembiraan juga mesti harus ditampilkan masyarakat. Acara-acara semacam ini membangun anak-anak kita yang bisa baca Quran, yang hafal juz amma, ditampilkan Pak Kowo. Iya, dikasihkan forum semacam itu mulai jam 8 sampai jam 9 itu penampilan yang bisa qasidahan yang ditampilkan, bacaan puisi dan sebagainya. Itu bakat semua dibina. Iya, sholat juga sama. Ya, ini lagi sholatnya. Ini lucu lagi. Sebetulnya sholat itu diperkenalkan kepada anak-anak kita nih sejak usia 7 tahun. Alimu auladakum bis sholati li sab'in wadribuhum li 'ashrin wa farriqu bainahumul madaji'. Itu kata Rasulullah. Ternyata di musolanya, di musnya disabeti pakai sorban suruh pulang karena gara-gara guyonan. Nah, pulang. Ini masjid, tempat ibadah, bukan tempat main. Yang namanya juga anak-anak, rada geruduk, temennya lagi ruku ditampel topongnya jatuh kan gitu. Ya namanya juga anak-anak. Ya tolong tutip ya masjid. Anak-anak biarkan mereka, nggak apa-apa. Kecuali kita udah tua, nggak boleh main-main. Ya biarkan sambil bermain-main. Ngelanyahakan sikil, ngejak masjid, paham bikin ke? Ya iya. Mau kapan lagi? Hanya ditertibkan anak-anak duduknya di belakang, itu aja kok. Biarkan mereka bermain-main, dekatkan mereka dengan masjid. Itu artinya bahwa di situ ada pembinaan. Kemudian juga ada amanah, penting amanahnya. Artinya ada aturan-aturan bagaimana cara menegur, bagaimana cara menyampaikan pesan. Ini penting sekali. Kalau imamnya itu sebetulnya tahiyat lalu bangun lagi, mau menegur enggak? Menegur. Kalau laki-laki bilang apa? Subhanallah. Kalau perempuan keprok tangan.
Coba dengan isyarat-isyarat yang semacam itu. Nah, dalam menegur, dalam sholat dengan cara yang indah, tok tok tok, cuma gitu. Seperti itu. Jadi cara mufaraqah juga. Kalau imam itu salah, umpamanya bacaannya Fatihahnya Rabbil Ngalamin Waladdallin gitu, sehingga makmumnya ingin mufaraqah gitu, tolong yang sopan, pakai sopan santun, mufaraqah di hati kita, nawaitul mufaraqata minal imam. Artinya kita sholat sendiri tidak mengikuti imam. Tetapi yang sopan itu jangan mendahului imam. Ruku dulu, sujud dulu, salam terus pulang. Wah ya ini kan nyakiti hati nih. Jadi tetap saja sholatnya itu rukunya pas seperti imam ruku ikut ruku, imam sujud ikut sujud, imam salam ikut salam. Tapi hati kita mufaraqah dan menegurnya jangan hari itu. Paham? Tersinggung. Nah ini perlu kita bangun sehari-hari melalui ibadah sholat yang sangat indah ini. Sangat indah ini. Kemudian dengan sholat ini itu meleburkan kasta, meleburkan kelas-kelas masyarakat. Bisanya kita hidup harmonis, kita nyaman, kita bahagia karena tidak ada kelas-kelas, tidak ada kasta-kasta. Kapan bisa hilangnya? Sulit kita menghapuskan perbedaan-perbedaan masyarakat, Bu. Percaya enggak? Tetap saja orang kaya bertemannya selalu memilih yang kaya. Betul enggak? Orang miskin ya cari temannya orang miskin. Pejabat ya bertemannya dengan pejabat. Sampai rumah saja, rumah rakyat kita dibelah. Untuk orang yang kaya silakan bikin rumahnya di Kemang, di Kuningan. Yang melarat jangan di sini, di sana, di Marunda, di Cilincing, di Tanjung Priok. Rakyat saja ini desa kaya, ini desa miskin. Kita sudah dibelah-belah seperti itu. Saya tidak bangga dengan sistem pengkelas semacam itu. Kita sama-sama bangsa Indonesia. Kita sama-sama hamba Allah. Di mana kita belajar itu? Di dalam sholat. Yuk kita bertanya. Ada aturannya enggak? Orang kaya di depan. Ada aturannya enggak? Pejabat di depan. Enggak ada. Ada. Enggak ada. Iya. Aturan yang berlaku apa? Sholat. Yang datangnya dulu duduknya di depan, yang datangnya telat duduknya di belakang. Sehingga dengan demikian maka terjadilah pembauran. Wakaji Carmun yang sawahnya 80 hektar duduk di sini, Man Kadim tukang maculnya duduk sebelahnya, nggak ada masalah. Kaji Carmunnya tidak tersinggung, percaya nggak? Bupati di depannya Man Kadim, nggak ada urusan. Kenapa? Di sini rahasianya siapapun ketika masuk tempat ibadah baik musola maupun masjid, ada perubahan dalam hati kita, yaitu kita merasa satu level dengan siapapun. Orang kaya lupa dirinya jadi orang kaya, orang miskin pun lupa dia jadi orang miskin. Begitu masjid merasanya adalah sama, diaduk setiap hari. Kalau di tempat ibadah yang lain mah dipisah. Orang kaya di depan, orang miskin di belakang, pejabat di depan, rakyat di belakang. Betul enggak? Kita enggak ada itu sebenarnya pembauran. Bahkan kalaupun ada orang kaya nyumbang musola, lalu bilang di depan pengimaman ini khusus buat saya, boleh enggak? Enggak boleh, enggak boleh. Mainnya duitnya mana sudah ningkir. Jangan ngatur. Ya aturannya bukan semacam itu.
Bayangkan pembauran masyarakat sehari-hari 5 kali. Kok kenapa sekarang kok akhirnya saling caci mencaci, saling bid'ah membid'ahkan masalah sembahyang? Kan lucu ini. Kalau Nabi Muhammad hadir, Sayyidina Umar hadir hari ini ditampaki kabeh sira. Beli makanan di Islam beli makanan di Islam. Tak kita sing nampak bang. Ya itulah masalahnya. Ya Allah ya Rabbi. Nih, itulah kira-kira membangun keharmonisan, kemesraan masyarakat melalui pembinaan sholat yang luar biasa. Makanya yuk sekarang ke depan kita kembalikan lagi fungsi sholat bukan sebagai alat perpecahan tapi sebagai alat